selama sesi diskusi berlangsung. Dan yang kedua, peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon sehingga diskusi dapat berjalan lancar dan tanpa gangguan satu hal. Dan yang terakhir, dalam sesi diskusi, peserta dapat bertanya dengan menggunakan fitur raise hand atau dapat menggunakan fitur chat dalam menyampaikan pertanyaannya. Sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya, saya izin untuk membacakan terlebih dahulu tentang tema yang akan dibawakan oleh Ibu Fitriana Santi selaku narasumber dalam kegiatan diskusi pada sore hari ini, yaitu mengenai talk about academic career. Dewasa ini banyak sekali bidang pilihan karir, salah satunya yaitu berkarir di bidang akademik. Sebelum memulai karir di bidang akademik, persiapan atau perencanaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Persiapan atau perencanaan ini dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memahami lebih dalam mengenai bidang tersebut selain kompetensi yang dibutuhkan. Baik, memasuki acara selanjutnya pemaparan materi yang akan dimoderatori langsung oleh Kak Lilis selaku relawan ruang belajar akhir selama kurang lebih 40 menit dengan 40 menit dengan ke depan kepada Kak Lilis, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ardi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Lilis. Alhamdulillah, senang sekali. Perkenalkan, saya Lilis Mardiana yang akan memandu seri virtual sharing pada kesempatan kali ini. Di sesi kali ini, kita akan membahas mengenai tema Talk about Academic Career Experience. Sungguh menarik sekali tema pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas langsung oleh narasumber kita, yaitu Ibu Fitriana Santi, SBD M.Akun, selaku dosen dan sekretaris D3 Akuntansi Universitas Merdeka Malang. Untuk sesi penyampaian materi kurang lebih 35 menit. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Fitriana Santi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lilis. Salam kenal dari saya. Sekalipun tadi sudah diperkenalkan ya oleh Mbak Lilis, tapi akan lebih afdol lagi jika saya pun juga ikut berkenalan. Jadi nama saya di sini Fitriana Santi, biasa dipanggil dengan Ibu Santi. Saya otomatis karena kita sedang berbicara tentang karir akademik, jadi kebetulan saya pun berprofesi sebagai pengajar, yaitu dosen di Universitas Merdeka Malang. Secara kebetulan pun saat ini saya juga selaku sekretaris program studi di Universitas Merdeka Malang. Jadi kalau kita melihat temanya tadi kan talk about gitu ya, berarti kita akan berbicara. Berarti di sini nantinya saya harapkan akan banyak diskusi bersama dibanding dengan saya yang berbicara. Akan lebih enak seperti itu ya Mbak Lilis ya nanti ya. Oke, jadi sebelum kita berdiskusi saya akan menjelaskan sedikit tentang dunia akademik khususnya di dosen gitu. Bisakah saya share screen sekarang? Bisa ya? Bisa Ibu. Oh, baiklah. Nggak bisa ya? Belum di ini ya? Saya belum ada akses atau saya dibantu share screen di situ misalnya? Nggak apa-apa deh. Kalau misalnya belum. Tadi saya sudah kirim ininya ya, materi saya.
Oke, sambil menunggu, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu. Jadi sebenarnya berkarir itu kuncinya adalah passion. Kuncinya adalah cita-cita kita. Jadi pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang memang sesuai dengan apa yang kita senengin, apa yang kita tekuni, kayak gitu. Kenapa saya mencintai dosen? Karena dari kecil saya pun juga berkeinginannya memang berkecimpung di dunia pendidikan. Tapi belum pernah ada terbesit menjadi seorang dosen gitu. Karena kebetulan saya bukan asli orang Malang, saya orang Blitar. Di Blitar kan cukup kecil ya kotanya, tidak seperti di Malang yang besar seperti itu ya. Terus pemandangan saya yang saya lihat setiap hari adalah guru. Kebetulan ibu saya guru, seluruh saudara ibu saya adalah guru. Jadi saya melihat bahwa dunia pendidikan itu menyenangkan. Menyenangkan dalam artian adalah ritme pekerjaannya itu lebih banyak slow-nya gitu daripada kita berkarir di perusahaan. Itu menurut kacamata saya. Nah, itulah yang menyebabkan saya akhirnya berkeinginan untuk menjadi seorang guru pada saat itu. Maka dari itu, sewaktu saya memilih universitas, saya tidak melihat universitas lain yang mereka bergerak di bidang keguruan. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk ambil di Universitas Negeri Malang. Dan jurusan yang saya ambil pun juga pendidikan akuntansi karena harapan saya menjadi seorang guru. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, orang tua saya bilang, kenapa nggak jadi dosen saja, kan sama-sama bekerjanya gitu. Karena waktu itu ibu saya memotivasi, orang tua saya memotivasi bahwa seorang anak itu kalau bisa lebih tinggi dong daripada orang tuanya. Nah, dari situlah saya oke, ambillah S2. Karena syarat menjadi dosen di saat saya bekerja, yaitu sekitar tahun 2000, saya lulus 2014 ya, itu syaratnya sudah minimal harus S2, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya menjadi dosen masih bisa S1, tapi dengan catatan dia harus dan wajib kuliah lagi sewaktu dia menjadi dosen, tapi kan sekarang tidak bisa. Nah, oleh karena itu, pada saat itu setelah lulus kuliah, saya langsung ambil S2. Nah, terus saya berpikiran, saya hanya punya background pendidikan, saya hanya punya pengalaman di bidang pendidikan. Maksudnya adalah saya hanya punya pengalaman ngajar anak-anak, padahal ketika nanti menjadi dosen, tidak hanya pengalaman itu yang diminta, tapi juga pengalaman mengenai dunia perusahaan yang bergerak di bidang accounting. Berarti saya harus tahu seperti apa dunia itu sebelum saya menjelaskan ke anak didik saya, gitu kan ya. Akhirnya pada saat itu saya magang di kantor akuntan publik. Kenapa saya memilih kantor akuntan publik? Saya mempreparekan diri saya untuk bisa menyiapkan materi ketika saya akan bercerita bahwa dunia accounting itu seperti ini loh. Kalau di dunia pendidikan kan saya sudah banyak bercerita karena saya punya pengalaman PPL, saya punya pengalaman sewaktu saya kuliah pun saya juga kasih bimbingan ke anak-anak semacam memberikan les privat ke anak SMA. Jadi saya sudah merasa bahwa untuk dunia pendidikan saya sudah punya pengalamannya, tapi di dunia accounting yang murni saya nggak punya. Nah, itulah sebabnya saya masuklah di dunia audit pada saat itu. Saya bisa tahu seperti apa akuntansi yang sesungguhnya kan ketika kita bekerja. Nah, waktu itu akhirnya saya memilih magang di kantor akuntan publik. Jadi itu memang satu karir, benar. Di awal tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa karir itu memang harus dipersiapkan. Kita tidak bisa tiba-tiba saya mau jadi dosen, tiba-tiba saya mau jadi accounting, tiba-tiba saya mau jadi auditor atau yang lainnya. Tapi alangkah lebih baik jika semua apa yang kita inginkan ke depan itu sudah dipersiapkan matang-matang saat ini gitu. Ini saya sudah bisa share screen atau saya dibantu share screen gimana, Mbak? Oh, saya dibantu share screen ya. Oke. Itu saya ambilnya di Canva, jadi ada watermark-nya ya. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang dunia pendidikan khususnya di universitas gitu ya. Next, Kak. Oke, jadi menurut kita kenalan dulu apa sih sebenarnya dosen. Dosen itu sebenarnya tugasnya nggak cuma ngajar saja loh, ada beban-beban lain yang mungkin saja terlihat di mahasiswa karena
kegiatan dosen itu saat ini harus dan wajib melibatkan mahasiswa. Jadi menurut Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 sudah ditentukan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi. Berluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi sudah menjadi tugas kami sebagai dosen, yaitu mentransformasikan ilmu. Itulah sebabnya kenapa saya tadi bilang bahwa saya harus prepare nih, karena ke depan saya ingin jadi dosen. Bagaimana saya bisa transformasi ilmu kalau saya hanya membaca buku gitu. Jadi dosen itu tidak bisa hanya membaca buku. Dia memang harus terjun langsung, dia tahu, dia ceritakan, dia utarakan kepada mahasiswanya. Karena kalau di buku kita hanya bermain teori, hanya bermain angan-angan, tidak bisa menceritakan nanti ketika kamu jadi auditor akan seperti ini loh ritme kerjanya, pekerjaan yang kamu temui akan seperti ini. Kalau kamu jadi accounting, pressure-nya akan seperti ini. Kalau kamu menjadi misalnya konsultan akan menjadi seperti ini dan seterusnya. Nah, bisa cerita seperti itu kalau seorang dosen itu terjun langsung gitu. Jadi bullshit kalau dibilang dosen itu hanya baca buku saja. Bagi saya nggak bisa menjadi seorang dosen itu hanya sekedar duduk baca buku jelasin teori selesai. Bukan itu. Transformasi ilmu yang dimaksud adalah bagaimana caranya ilmu itu bisa diserap oleh mahasiswa gitu ya. Jadi kalau dosennya tidak terjun langsung, bagaimana bisa mahasiswa itu menyerapnya? Padahal mahasiswa akan bisa menyerap kalau dosen bukan menerangkan, tapi menjelaskan, menceritakan seperti itu. Terus di bawah di situ yang perlu digarisbawahi bahwa tugas dosen itu tidak hanya pendidikan atau tidak hanya mengajar saja, melainkan juga ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, next. Akan saya jelaskan nanti berikutnya. Oke, jadi ini adalah penjelasan mengenai dosen yang profesionalisme dosen. Sama halnya ini dimanapun berada ya, mau dosen di swasta, mau dosen di mana di negeri, semua sama, semua akan dilihat profesionalismenya dari 3 poin penting. Yang pertama adalah dari kualifikasi akademiknya. Jadi dari kualifikasi akademik ini bisa dibuktikan dari unjuk kerja. Misalnya saya adalah dosen lulusan akuntansi dari pendidikan akuntansi dan akuntansi murni. Tapi tidak semua bidang saya bisa. Jadi dosen itu bukan orang ajaib yang bisa segala ilmu, bahkan ilmunya sendiri pun dia belum tentu menguasai dengan sempurna. Misalnya di akuntansi itu ada beberapa cabang ilmu, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan, kemudian masih dibagi lagi ada CSR, ada akuntansi pajak dan lain sebagainya. Jadi dari unjuk kerja itu jadi waktu dulu saya tesis itu ambilnya akuntansi apa. Nah, dari situ itu bisa menentukan kualifikasi akademik kita, gitu. Jadi yang dimaksud profesionalisme ini mengarahnya nanti ke sertifikasi. Ketika nanti seorang dosen itu sertifikasi, dia akan ditanya akuntansi, oke, bidang ilmunya di apa, gitu. Kalau saya kebetulan ada di akuntansi keuangan, itu yang saya tekuni, begitu. Kemudian yang poin kedua adalah syarat penentu kewenangan mengajar. Ini berkaitan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berkaitan dengan penguasaan kompetensi. Misalnya kalau saya akuntansi keuangan berarti mata kuliah yang saya ampu itu adalah yang berhubungan dengan akuntansi keuangan. Misalnya kalau Mbak-mbak dan Mas-mas ini adalah jurusan akuntansi, mungkin tahu ya, kalau akuntansi keuangan ada pengantar akuntansi, ada akuntansi menengah, akuntansi lanjutan, ada analisis laporan keuangan, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Nanti dari kualifikasi itu, dari penguasaan kompetensi tersebut, itu akan menentukan arah penelitian dosen. Gitu. Jadi saat ini untuk menaik apa ini namanya ya, kita kalau di dunia dosen itu bilangnya jenjang karir dosen itu harus linier.
Jadi dia itu harus konsisten. Misalnya kalau memang dia bidang ilmunya adalah akuntansi keuangan, ya penelitian, ya pengabdiannya, ya pendidikannya adalah yang berbau akuntansi keuangan. Kalau misalnya dia akuntansi sektor publik, berarti ketiga hal ini harus berhubungan dengan sektor publik, seperti itu. Nah, siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah kompetensi dosen itu sendiri, bukan dari kampus. Oh, Anda harus masuk akuntansi sektor publik, harus masuk. Tidak, tapi dari kompetensi setiap dosen. Gitu. Nah, yang terakhir ini adalah mengenai sertifikat pendidik yang saya tadi bilang, ini ditinjau dari profesional dan dari jabatan akademik. Sebenarnya jabatan akademik misalnya seperti saya menjadi sekretaris program studi atau menjadi misalnya ketua program studi seperti itu kita sebutnya sebagai jabatan struktural. Kalau seandainya dia memiliki jabatan struktural, seorang dosen punya jabatan struktural, maka dia beberapa hal itu dibebas tugaskan. Misalnya diperbolehkan untuk tidak melakukan penelitian, diperbolehkan untuk tidak melakukan pengabdian selama dia masih menjabat sebagai pejabat struktural. Seperti itu perbedaannya. Oke, next. Nah, ini adalah kerangka dari apa yang saya jelaskan tadi. Jadi, kualifikasi itu tadi ditentukan dari akademik dan unjuk kerja, dari kompetensi, kontribusi yang tiga hal ini mengarah ke profesionalisme. Nah, profesionalisme ini tujuannya untuk mencapai sertifikasi, di mana seorang dosen, jika sudah dia bersertifikasi, artinya dia bisa melakukan peningkatan mutu melalui pelaksanaan Tridharma. Tridharma itu apa, Bu? Tridharma ya 3 hal tadi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, next. Kalau di rumah tuh banyak intermezzonya, maaf ya. Oke, sekarang jika bertanya tadi kan, nah, tadi kan kita Bu Santi tuh bilang profesionalisme seperti itu. Karena dari mana kita bisa mengukur bahwa dosen tersebut itu profesionalisme? Yang pertama dari Tridharma tadi. Jadi dia selaras, yang ngajar, yang melakukan penelitian, juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, biasanya dalam dua hal tadi, kalau pendidikan jelas ya harus bersinggungan dengan mahasiswa. Pastilah kalau tidak bersinggungan ya siapa yang mau diajar. Ya, kalau penelitian ini biasanya dan sekarang pun di era MBKM dosen harus mengajak yang namanya mahasiswa untuk melakukan penelitian. Tujuannya adalah agar mahasiswa itu bisa mengetahui makna, bukan mengetahui, dia bisa mentransformasikan ilmu yang dia dapatkan selama dia kuliah melalui penelitian dosen. Jadi di situ dosen juga akan mengajari mahasiswa. Seperti saya misalnya, karena saya kebetulan di bidang akuntansi keuangan, maka penelitian saya itu kebanyakan tentang literasi keuangan. Kebetulan saya sering meneliti tentang literasi keuangan rumah tangga, kemudian bagaimana literasi keuangan anak. Nah, seperti itu. Di situ literasi keuangan berhubungan dengan pengelolaan keuangan, di mana akuntansi itu sebenarnya adalah bagaimana cara mengelola keuangan. Nah, di situ saya mengajak mahasiswa saya untuk melakukan penelitian. Jadi tujuannya adalah memberitahu kepada mahasiswa saya bahwa dunia akuntansi itu luas loh. Contohnya dari sini saja kita bisa melakukan penelitian kepada keluarga. Jadi akuntansi itu tidak hanya ke perusahaan, tapi juga bisa diterapkan di keluarga. Nah, seperti itu gambarannya ketika seorang dosen mengajak mahasiswanya penelitian. Begitu pula pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau pengabdian kepada masyarakat sesuai namanya ya, dosen punya program, itu tujuannya untuk diberikan kepada masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu bisa jadi organisasi yang bisa jadi misalnya seperti kumpulan ibu-ibu PKK, organisasi non-profit ataupun profit. Bisa jadi Karang Taruna, atau bisa jadi juga pengabdian ke sekolah dan lain sebagainya. Yang pasti pengabdian ini diberikan kepada beberapa lapisan masyarakat yang memang membutuhkan ilmu yang kita geluti. Contoh seperti kemarin kebetulan saya dan beserta tim itu lolos hibah eksternal, hibah Kemenristek Dikbud.
di mana di situ saya dengan mahasiswa saya melatih anggota Karang Taruna untuk bisa menghitung HPP karena kebetulan Karang Taruna tersebut punya olahan produksi. Terus saya meminta bantuan mahasiswa saya. Jadi mahasiswanya apa cuma titip nama Bu? No, tidak. Kita tidak seperti itu tujuannya. Jadi yang menjelaskan HPP, kemudian yang memberikan pelatihan itu adalah mahasiswa saya, tetapi tidak saya lepas, saya dampingi begitu. Jadi tujuannya untuk melatih si mahasiswa itu sendiri agar bisa terjun langsung kepada masyarakat untuk bisa mengkomunikasikan ilmunya gitu. Karena kebanyakan beberapa mahasiswa kalau di kami ya, mahasiswa kami itu pintar secara akademik, tapi nanti ketika mengkomunikasikan belum tentu bisa begitu. Nah, itulah sebabnya di setiap kegiatan dosen itu selalu melibatkan peran mahasiswa. Gitu. Terus yang kedua, kembalikan kompetensi yang sudah saya jelaskan tadi. Terus yang terakhir adalah pernyataan diri dosen. Begini, dosen, apakah dosen itu harus saklek ya Bu ya? Kepada mahasiswa, enggak zamannya sih menurut saya sekarang ini. Ya kalau zaman saya kuliah mungkin ya, tapi kalau zaman sekarang ya bukan zamannya, karena era sekarang pun pendidikan itu kan terpusatnya tidak dari kami, tapi dari si mahasiswa itu sendiri. Jadi dosen ini hanya sebuah jembatan untuk mentransformasikan ilmu yang nanti bagian menyerap, bagian feedback itu adalah mahasiswa itu sendiri karena student center. Nah, sekarang eranya sekarang MBKM kan seperti itu ya. Jadi pernyataan diri dosen ini adalah memberikan pendapat mengenai seperti apa itu dosen. Dari siapa? Dari semua lingkungan akademik. Lingkungan akademik itu juga ada dari mahasiswa, ada dari staf akademik, dan juga dosen, teman sejawat dosen itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan pernyataan diri dosen. Nah, itulah sebabnya kadang kita tuh harus, kita maksudnya di sini dosen tuh harus baik-baik juga dengan mahasiswa, karena bisa jadi kita kan juga dinilai ya. Jadi bisa jadi kalau di kami di Unmar itu setiap semester, setiap pertengahan semester itu selalu ada diskusi mahasiswa, di mana dia diminta untuk memberikan pendapat selama setengah semester mengenai dosen-dosen itu sendiri, gitu. Jadi sebagai evaluasi dosen di mata mahasiswa itu dia seperti apa sih, nah, seperti itu. Next. Nah, ini adalah kehidupan menjadi seorang dosen. Jadi dosen itu nggak cuma pendidik, tapi dia juga sebagai ilmuwan. Kenapa kok bisa bilang ilmuwan? Iya dong, dia setiap semester diminta untuk meneliti sesuatu hal yang baru. Nah, meneliti itu susah atau gampang, Bu? Gimana ya saya bilangnya ya? Bilang susah ya tidak susah, bilang gampang tapi juga susah gitu. Jadi itulah sebabnya saya tadi bilang bahwa bekerja atau berkarir itu intinya Anda harus mencintai karir itu. Kalau misalnya saya passionnya bukan di dosen, saya neliti itu pasti saya akan stres. Karena nggak cuma neliti saja, tapi juga menulis. Bisa dibayangkan tidak semua orang kan suka menulis gitu loh. Nah, sedangkan dosen itu akan dinilai kinerjanya dari hasil tulisan kita yang dipublish gitu kan. Nah, kalau seandainya saya tidak mencintai pekerjaan saya, mungkin setiap semester saya bingung gitu. Karena kalau saya tidak melaporkan hasil tulisan saya, itu artinya saya tidak bekerja. Sekalipun misalnya saya mengajar 10 kelas, 20 kelas, tapi saya tidak punya penelitian, saya tidak punya pengabdian, itu tandanya saya tetap tidak bekerja. Jadi tridharma itu harus berjalan secara seimbang. Dia harus berjalan beriringan gitu. Jadi menjadi dosen tidak hanya menjadi pendidik, tapi juga menjadi ilmuwan. Tujuannya adalah untuk menuju sertifikasi pendidik profesional. Terus di sini ada profesionalisme dan budaya akademik. Budaya akademik itu setiap tempat berbeda-beda ya, tidak bisa disamakan. Misalnya di Unmer itu budaya akademiknya bisa jadi berbeda dengan di Unmuh, bisa jadi juga berbeda di
UM. Karena apa? Karena sumber dayanya pun juga berbeda. Mahasiswanya juga berbeda. Maksudnya budaya akademik itu kalau dari sisi dosen bisa jadi dari penilaian. Ya, menilai mahasiswa misalnya itu kalau di kami di UNMER itu tidak bisa, kita hanya menilai hasilnya saja atau prestasi akademiknya saja, tidak bisa. Kita pun kalau di kami juga menilai etika atau attitude, itu menjadi poin penting ketika dia masuk di jurusan saya, terutama di D3 akuntansi. Jadi saya selalu tekankan ke mahasiswa, percuma Anda itu mau pintar tapi kamu nggak punya attitude, itu percuma, kamu nggak akan dapat nilai A kalau di kelas saya gitu. Nah itu apakah bisa disamakan dengan ketika Anda kuliah di UM? Nggak bisa, karena berbeda, inputnya berbeda, jadi gaya mengajarnya pun berbeda, dosennya pun berbeda. Itu yang dimaksud dengan budaya akademik. Budaya akademik itu, yang namanya budaya itu kan terbentuk karena adanya kebiasaan gitu ya. Nah, jadi budaya akademik di setiap tempat berbeda-beda karena kebiasaannya pun juga berbeda-beda gitu. Nah, seorang dosen itu harus profesional dan memiliki budaya akademik yang baik. Bisa jadi dicerminkan dari perilaku berkarakter. Jadi ini sebenarnya nggak cuma dosen saja sih ya, semua pekerjaan itu memang mewajibkan kita untuk apa ini namanya, berperilaku berkarakter. Berkarakter tuh ya jujur, peduli, cerdas, tangguh. Anda cerdas tapi nggak peduli dengan teman sejawat juga percuma. Itu kan namanya egois. Bentar ya. Nah, kalaupun Anda cerdas tapi juga nggak jujur juga percuma gitu. Jadi kalau perilaku berkarakter ini sebenarnya untuk semua karir itu wajib yang namanya berperilaku berkarakter. Oke, next. Next, Mas. Nah, ini adalah nilai-nilai luhur yang tadi sudah saya jelaskan tentang berperilaku berkarakter. Jadi, seorang dosen harus bisa olah pikir, olahraga, olah rasa, dan olah hati. Olah pikir dilihat dari kecerdasannya, harus kreatif, inovatif, produktif, dan lain sebagainya. Jadi gini, mahasiswa itu seringnya kan bosen ya kuliah itu. Oke, rata-rata di sini kan mahasiswa ya. Saya pun dulu juga pernah jadi mahasiswa. Itulah sebabnya dosen tuh harus kreatif. Apalagi kalau dosennya dikasih mata kuliah susah di jam akhir. Itu pusing. Buat saya itu pusing. Karena saya harus berpikir bagaimana caranya saya nyampaikan materi nggak lama, tapi mahasiswanya nggak bosen, tapi materi saya masuk, tapi dia juga bisa mengerjakan tugas dari saya. Itu gimana caranya? Nah, itu kadang pusingnya di situ. Media, saya harus berpikir media pembelajaran apa yang bikin dia itu tertarik sama mata kuliah saya. Nah, terutama kadang-kadang seperti itu. Apalagi dulu waktu COVID. Wah, itu sangat menguras tenaga. Justru COVID 2 tahun itu rasanya tidak seperti WFH karena bekerja nggak ada jamnya menurut saya. Kenapa saya bilang gitu? Karena harus nyiapkan materi. Materi itu kalau biasanya kita luring, bukan daring, itu kan cuma PowerPoint ya, nanti kita jelasin. Kan kalau daring enggak, saya harus nyiapkan PowerPoint, saya harus rekaman, harus bikin video, harus kasih media pembelajaran agar si anak ini di rumah bisa mendengarkan saya. Itu gimana ya caranya saya bisa tahu dia itu mendengarkan setiap bagian-bagian yang saya jelaskan. Jadi biasanya kalau ada saya PowerPoint nggak banyak-banyak, misalnya 8 gitu ya, nanti saya sisipkan soal di penjelasan slide keempat. Kalau nggak gitu slide kedua, nanti tak loncat lagi. Nah, saya harus berpikir seperti itu, tujuannya apa? Biar saya tahu nih anak mendengarkan nggak ya. Jadi kadang saya kasih soal di mana saya tidak meminta dia menjawab menulis, tapi jawab di chat gitu. Jadi tak tunggu, kalau dia ngechat berarti dia dengarkan penjelasan materi saya. Tapi kalau nggak ngechat bisa jadi dia nggak paham, nggak bisa jawab atau tidak mendengarkan. Nah kayak gitu. Kita tuh dituntut harus kreativitasnya di situ.
Terus olahraga itu jiwa ya, berarti ya seorang dosen tuh harus sportif, tangguh, bersahabat, kooperatif. Nah itu kadang. Jadi begini, yang terkadang yang saya alami adalah ketika bagaimana caranya emosi saya di rumah itu tidak terbawa di kampus, ataupun sebaliknya, emosi saya di kampus tidak terbawa di rumah, gitu. Dosen itu kan manusia ya, dia pun juga punya permasalahan-permasalahan di luar permasalahan kampus gitu. Misalnya dengan anak saya atau lain sebagainya, berangkat nih sudah bawa rasa emosi, sisa-sisa emosi di rumah. Tapi kan saya tidak mungkin melampiaskan itu ke anak-anak saya di kelas gitu. Jadi gimana caranya saya mengolah emosi saya, mengolah raga saya, biasa itu terlihat apa ya? Terlihat bersahabat, terlihat ceria di depan anak-anak saya. Begitu pula sebaliknya. Kalau saya ada masalah, misalnya saya habis marah-marah di kelas karena anaknya itu susah banget diatur, misalnya kayak gitu. Tapi kan saya juga nggak mungkin bawa itu ke rumah gitu. Nah itulah sebabnya dosen itu harus punya itu tadi, olahraga. Jadi dia harus pintar-pintar mengelola emosinya. Terus olah hati ini gimana caranya berempati. Nah ini yang kadang susah nih dosen berempati. Kenapa susah Bu? Karena kita kadang nggak ngerti ini mahasiswa jujur atau enggak. Bu, saya izin nggak masuk karena nenek saya meninggal. Kemarin izin neneknya meninggal, sekarang izin lagi neneknya meninggal, ini nenek yang mana gitu ya. Nah, kadang-kadang itu kita menjadi dosen. Itulah sebabnya kalau saya dan rekan-rekan saya di prodi itu, kita seringnya menganggap mereka adalah anak. Jadi kita bermain dengan hati. Itu benar banget, bermain dengan hati. Bermain dengan hati tujuannya untuk saya bisa tahu, saya tidak suka. Saya tipikal dosen yang tidak suka menilai dari hasil akhir. Karena saya merasa bahwa kebetulan kan saya juga kuliah di pendidikan ya. Setiap anak itu kan punya proses penyerapan daya serap sendiri-sendiri gitu kan ya. Ada anak yang memang dari sononya tuh dikasih sama Tuhan tuh kepinteran, kecerdasan, di mana saya cuma jelasin dikit aja dia udah ngeh, udah paham, tak kasih soal bisa ngecerkan. Tapi ada juga anak yang butuh treatment. Dia butuh penjelasan berkali-kali baru dia bisa paham. Tapi bukan berarti dia nggak pinter kan gitu kan ya. Jadi itulah sebabnya saya biasanya menilainya itu nggak berdasarkan saya suka tidak suka atau si A pinter si B nggak pinter. Tidak, saya selalu tekankan ke mahasiswa saya bahwa saya menilai dari proses kalian belajar, bukan dari hasil akhir. Nah seperti itu. Jadi dosen itu sebenarnya sama seperti Anda menjadi bapak atau menjadi ibunya gitu. Olah rasa atau karsa di sini ada peduli, santun, toleran. Nah ini sangat penting banget bahwa dosen itu nggak boleh yang namanya ini ras. Terutama saya ya kebetulan saya di Unmer di mana mahasiswa saya tuh nggak cuma Jawa saja, tapi kebanyakan adalah dari luar Jawa di mana terkadang mereka seringnya tersinggung gitu. Memang bukan karena dosen itu tidak suka personalnya, kadang-kadang dosen memang tidak suka dengan etikanya misalnya, tapi dia merasanya dosennya terlalu pilih-pilih karena ras. Nah kayak gitu. Jadi jadi dosen tuh nggak bisa dan nggak boleh yang namanya tidak toleran gitu. Oke, next. Ini sudah hampir selesai kan. Nah ini tadi yang saya bilang tadi, ini adalah tridharma yang terkadang bikin pusing. Jadi dosen itu tidak seperti mungkin yang kalian lihat adalah enak ya ngajar cuma berapa SKS habis itu selesai pulang. No, kita tidak seperti itu. Kita juga diminta untuk penelitian, kita diminta untuk pengabdian, tujuannya untuk kita berkarir demi kesejahteraan gitu. Jadi gini, dosen itu rezekinya bisa berbeda-beda tergantung dengan personal si dosen itu sendiri. Dia mau atau tidak cari duit gitu. Kalau gaji itu pasti Anda mengajar ada digaji gitu kan ya, gaji itu pasti setiap bulan. Tapi selain gaji itu tergantung pada bagaimana kita. Misalnya saya di sini adalah kebetulan sekprodi ya, saya tidak punya kewajiban untuk meneliti mengabdi misalnya. Ketika saya di satu semester tidak melakukan itu, saya nggak salah. Secara akademik, secara kinerja, oke, nggak masalah. Tidak melanggar aturan juga, dan saya tetap dianggap berkinerja.
Tapi masalah pundi-pundi mungkin berbeda gitu, karena saya tidak berproduktif di situ. Maka dari itu setiap dosen tuh kadang ketika Anda melihat kok dosen ini, wow dosen ini biasa saja ya, itu mungkin bisa jadi karena kinerjanya. Jadi bisa jadi dia itu tidak apa ini namanya, tidak bergelut di situ. Karena penelitian, pengabdian itu selain kita mengerjakan, kita pun kalau misalnya mengikuti misalnya kompetisi nasional kayak tadi yang Bu Santi tadi bilang ada hibah, itu kan kita bersaing ya dengan seluruh Indonesia. Nah, itu kita tidak diwajibkan memang kan, tidak diwajibkan dosen harus ikut ini, harus ikut itu. No, tidak diwajibkan itu. Itu lahirlah dari si dosen itu sendiri. Jadi mau dompet kamu tebel atau tipis itu sebenarnya tergantung dari kamunya mau atau tidak gitu. Kalau bedanya sih itu sih kalau di dosen. Jadi tapi bisa juga di universitas lain mewajibkan untuk penelitian pengabdian setiap semester gitu. Tapi kalau pengalaman saya karena di universitas saya itu tidak terlalu menekan, hanya kewajiban sebagai kinerja saja. Jadi itu tergantung pada kemauan kita sendiri mau atau tidak. Oke, next. Ini udah selesai. Ada satu slide lagi atau sudah selesai? Kayaknya harus setelahnya. Gitu ya. Oke, kayaknya sih seingat saya sudah selesai slide-nya. Tapi di akhir, nah ya, yuk, ayo kita siapa yang mau berkarya menjadi seorang dosen, mungkin bisa sharing. Oke, kalau materi dari saya, sekian Mbak Lilis. Kita banyakin sharingnya saja ya. Baik, Ibu Fitriana, terima kasih. Menarik sekali untuk pembahasan materi hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing. Baik, Ibu, sebelum dibuka sesi tanya jawab atau sharing, ada sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Nah, dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk menghidupkan kameranya. Karena kita akan melakukan sesi foto bersama, kami berikan waktu 1-2 menit untuk mengaktifkan kameranya. Ada 2 kali sesi foto bersama, yang pertama dengan gaya formal dan yang kedua bebas. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak April untuk membantu proses foto bersama. Baik, terima kasih Kak Lilis. Untuk sesi dokumentasinya saya hitung sampai 3 ya, karena ini ada 2 slide, jadi dimohon untuk pertahankan gaya formalnya. Baik, 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya. Ini masih belum ada yang open kamera. Baik, 1, 2, 3. Kita menggunakan gaya bebas. 1, 2, 3. Satu kali lagi dengan gaya bebas. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk sesi dokumentasinya saya kembalikan lagi kepada Kak Lilis selaku moderator.
Baik, terima kasih Kak April. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, saat ini kita memasuki sesi ketiga yaitu tanya jawab dan sharing. Dipersilahkan kepada Bapak atau Ibu dan teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau berbagi pengalaman kepada pemateri kita, dan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bisa menuliskan pada kolom chat. Baik, Ibu, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya izin bertanya ya Bu, atau sharing sedikit mengenai karir dosen. Sebenarnya saya ada dalam keinginan hati saya juga ingin menjadi dosen. Nah, tetapi tetap ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat itu menjadi kecil gitu. Keinginan itu menurun. Nah, saya mau tanya dulu, bagaimana sih cara membagi waktu? Kan menjadi dosen tidak hanya mengajar, tapi juga melakukan penelitian, seperti tadi yang Ibu jelaskan, terus pengabdian. Nah, itu bagaimana sih Bu cara membagi waktu biar bisa semuanya bisa dijalankan dengan baik? Gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak Lilis. Saya aminkan ya, semoga Mbak Lilis next bisa menjadi dosen. Saya aminkan dulu. Jadi kalau misalnya dilihat, jangankan dilihat, saya saja membayangkan kadang pusing gitu, membayangkan pusing. Tapi semua itu jadi begini, sebenarnya apapun pekerjaannya itu kan apa-apa itu harus direncanakan, di list begitu. Semua kan pasti ada deadline ya. Misalnya kayak penelitian, itu kan pasti ada deadline-nya. Pengabdian juga ada deadline-nya di mana mereka harus berjalan bersama, begitu pula dengan pendidikan. Kalau tips dan trik saya biasanya selalu mencatat deadline tanggal-tanggal penting itu. Begitu. Nah, terus apakah ada yang dikorbankan? Ada, waktu tidur. Waktu tidur yang pasti akan dikorbankan. Jadi, kita harus bisa mengatur waktu. Ketika misalnya melakukan penelitian, kita harus terjun ke lapangan, gitu ya. Kita harus terjun ke lapangan. Saya harus lihat dulu. Saya harus pastikan agar semua tidak fail, gitu. Jadi ketika misalnya contoh kayak kemarin saya ada penelitian di Blitar ya, kebetulan. Saya harus pastikan hari di mana saya bisa penelitian di Blitar itu bisa benar-benar orangnya terorganisir gitu. Dan tipsnya adalah kalau kita melakukan penelitian itu kalau bisa sekaligus dengan pengabdian gitu. Jadi hasil yang kita atau sebaliknya, yang benar sih sebaliknya. Kalau kita melakukan pengabdian, hasil berikutnya adalah penelitian gitu. Jadi ketika melakukan pengabdian, pastikan kita akan sharing bertanya kepada misalnya saya pengabdian ke sekolah ya, ke wali murid. Saya pasti akan melakukan wawancara gitu ya. Saya akan temukan masalah di situ. Dari situlah itulah yang saya akan tulis menjadi penelitian. Jadi satu, tapi untuk berjalan bersama. Gitu. Tapi kalaupun seandainya mendapatkan rezeki yang lebih, maksudnya rezeki yang lebih itu dananya untuk penelitian yang lain dengan pengabdian yang lain gitu. Bagaimana? Nah, itu memang harus berkorban waktu. Jangan korbankan pendidikan karena kalau kita mengorbankan pendidikan akan percuma. Misalnya, kalau saya nggak ngajar hari ini kan saya tuh ganti di hari lain gitu kan ya. Jadi upayakan untuk berjalan bersama. Kebetulan pun saat ini kan kita kemarin sudah terbiasa sama daring. Pembelajaran kan terbagi menjadi dua, sinkronus yaitu luring sama asinkronus daring. Jadi sebelum saya melakukan pekerjaan di luar, misalnya saya tidak bisa melakukannya di weekend, berarti saya harus siapkan materi tepat agar kuliah saya itu tidak kosong gitu. Nah, kalau seandainya memang bisa dua kegiatan ini kita lakukan di Sabtu Minggu, ya upayakan di Sabtu Minggu begitu. Tapi tidak untuk mengorbankan salah satu, sebisa mungkin sih untuk seperti itu. Tapi kalaupun memang mengorbankan, ya kita kan bisa alihkan itu ke daring gitu, Mbak Lilis. Tadinya ada pertanyaan ya di kolom chat.
sepertinya. Iya, Ibu. Oh, iya. Baik, saya akan menyebutkan pertanyaan dari Kak Khairul Husni. Pertanyaannya itu, kami kan berhubungan langsung dengan anak-anak. Lalu bagaimana agar anak-anak tersebut berfokus pada acara atau program yang sedang berlangsung? Karena anak-anak fokusnya mudah sekali terbagi. Mohon berikan tipsnya, Kak. Oke, tipsnya. Jadi kalau saya kasih tips, saya selalu membayangkan kalau itu adalah saya, gitu. Anak-anak itu adalah saya, gitu. Saya membandingkan gimana caranya saya ketika menjadi anak-anak itu bisa fokus, gitu. Arahkan anak-anaknya usia berapa dulu ini ya. Kalau anak-anaknya mahasiswa, ya sudah kasih saja tugas yang memaksa dia untuk fokus. Contoh, resume, gitu. Atau beri dia pertanyaan atau beri dia absensi ketika di tengah-tengah acara, begitu. Tapi kalau anak-anaknya di bawah, maksudnya di usia dini, nah itu berarti memang materi punya peran yang sangat penting. Materinya harus yang bombastis. Maksudnya bombastis itu adalah anak-anak itu kan suka yang kehebohan gitu ya. Jadi di tengah-tengah memang kita harus bikin kehebohan itu, entah itu permainan, entah itu pemberian reward, nah kayak gitu. Tapi kalau mahasiswa biasanya sih kalau saya untuk memaksa dia, kalau mahasiswa saya paksa ya, memaksa dia untuk fokus adalah absensi. Kadang-kadang anak-anak itu takutnya bukan sama dosen, tapi sama absensi. Gitu. Gitu sih kalau tips dari saya. Atau bagaimana nih? Salam kenal Kak siapa tadi? Kak Khairul Husni. Mungkin Kak Khairul Husni bisa langsung menanggapi ya Kak Lilis ya. Ya, baik. Untuk Kak Khairul Husni, boleh langsung menanggapi jika ada tanggapan atau sudah cukup jelas? Cukup jelas Kak, karena untuk anak-anak yang biasa kami berinteraksi dengan kami itu biasanya anak-anak SD sih Kak. Jadi kemungkinan ya yang seperti tadi Kakak sampaikan kalau memberikan sesuatu yang bombastis gitu ya tadi ya. Ya, baik. Itu sudah cukup jelas sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, karena itu yang saya praktekkan ke anak saya. Anak saya itu fokusnya sedikit. Dia suka sesuatu yang heboh. Jadi kalau saya bermain, saya pun berekspresi. Kalau saya bernyanyi, saya juga harus berekspresi. Dengan begitu saya memaksa dia masuk ke alam saya gitu. Itu kalau anak-anak biasanya sih seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Tadi lagi ya. Nah, saya senang kalau banyak yang tanya gini. Jadi hidup. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya saya melanjutkan ke S2 sebagai syarat menjadi dosen, bagaimana untuk mendapatkan beasiswa? Pertanyaan dari Kak Juli Arisandi. Boleh silakan langsung dijawab, Bu Kapiliana. Oke. Selamat sore Kak Juli Arisandi. Jadi kalau beasiswa sebenarnya Bu Santi belum punya pengalaman ya sebetulnya. Tapi saya punya teman di mana saya pun juga mengikuti terus selama dia mencapai beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi memang itu butuh prepare yang cukup banyak, tergantung beasiswanya apa dulu. Kan beasiswa kan ada banyak ya, ada kalau yang bergengsi itu kan ada LPDP seperti itu kan ya, atau beasiswa Jarum dan lain sebagainya. Yang pasti adalah IPK. Biasanya kan aku melihatnya seperti itu. Jadi sebelum kita mengikuti beasiswa baca dulu syaratnya. Nyicil dulu persyaratannya. Jadi kalau beasiswa yang teman saya ikuti waktu itu adalah kuliah di Taiwan. Kebetulan dia dibiayai oleh pemerintah Taiwan. Nah, jadi dia karena kebetulan teman baik saya, jadi saya tahu betul bagaimana perjalanannya adalah dia mempersiapkan itu selama 1,5 tahun. Jadi dia baca dulu persyaratannya apa, kemudian yang paling utama dan paling susah itu yang dia prioritaskan, yaitu yang pasti kan tes bahasa Inggrisnya. Jadi begini, beasiswa itu kan banyak ada, kalau di dosen di kami kan ada LPDP atau beasiswa dari pemerintah negara tersebut. Kalau misalnya kita merasa bahwa kemampuan bahasa Inggris kita
cukup atau biasa, ya sudah pilih saja negara yang dia tidak memprioritaskan bahasa Inggris gitu. Misalnya non Inggris misalnya kayak Cina, Taiwan, Jepang kayak gitu. Mungkin dia memang ada persyaratan tapi tidak mungkin akan seketat kalau kita kuliah ke Australia seperti itu. Nah, kemudian yang pasti berikutnya dua biasanya susah lolosnya di wawancara. Kalau kemampuan akademik itu kan pasti bisa diukur ya oleh kita sendiri. Yang berikutnya wawancara. Ketika wawancara oleh pemilik dana, itu kalau bisa jangan yang terlalu tinggi ngomongnya, yang pasti tapi bisa dipraktekkan. Misal contohnya, kamu kalau dapat beasiswa kuliah terus buat apa? Oh, untuk membangun Indonesia, untuk kan terlalu tinggi ya. Yang biasa saja, yang sekiranya kamu bisa mencapai, kamu bisa melakukan dengan lulusan kamu. Begitu. Kalau tips dan triksnya sih. Jadi kalau saya maaf belum bisa kasih clue yang benar-benar bisa diaplikasikan karena kebetulan saya belum punya pengalaman itu untuk di beasiswa. Next, kalau misalnya saya punya pengalaman, saya pasti berbagi sama RBA. Gitu. Atau ini berarti jadi ya, mungkin di RBA menjadi tema tersendiri. Mungkin saya bisa bantu mencarikan narasumber bagaimana tips and trick bisa lolos beasiswa. Terima kasih Kak Juli idenya. Begitu Mbak Lilis. Ya. Terima kasih Bu Fitriana. Untuk Kak Juli Arisandi, apa ada tanggapan atau sudah cukup? Baik, Kak Juli Arisandi. Mungkin dari teman-teman yang lain, apa ada yang mau sharing atau mau bertanya? Dipersilahkan. Baik Kak, saya izin bertanya kepada Bu Syanti. Selama Bu Syanti menjadi seorang dosen itu apa sih pengalaman yang paling menarik buat Bu Syanti dan yang memberikan pembelajaran yang sangat berarti buat Bu Syanti sendiri? Terima kasih. Oke, saya ditanya pengalaman ya. Pengalamannya adalah yang paling menarik kalau di pendidikan, saya ketemu banyak karakter anak-anak gitu. Mulai dari yang bikin saya ketawa sampai bikin saya jengkel tapi berujung pada kangen. Gitu. Saya pernah waktu pertama kali, saya berbagi pengalaman yang pertama kali menjadi dosen. Pada saat itu kan saya belum menikah. Belum punya pengalaman banyak juga menghadapi anak-anak itu seperti apa. Mungkin saya pun berpakaian saya masih kurang bikin anak-anak takut gitu ya mungkin ya. Jadi pada saat itu mahasiswa saya ada yang benar-benar ini bikin gregetan tuh saya minta dia untuk presentasi. Ternyata dia datangnya terlambat. Setelah datangnya terlambat, dia ogah-ogahan. Jadi dia seperti nggak menganggap saya karena merasakan saya dosen baru gitu ya. Akhirnya saya nggak marah, saya cuma meminta dia menuliskan apa yang dia omongin karena teman-temannya nggak dengar. Saya hanya minta itu terus saya ditinggal dong di ruangan gitu. Itu pengalaman pertama saya jadi dosen. Saya ditinggal terus saya cuma melongo. Ini kenapa salah saya apa gitu ya? Mau marah juga saya dosen baru gitu. Akhirnya saya pergi dari kelas. Saya bilang, oke, kalau nggak mau mata kuliah saya juga nggak apa-apa, saya nggak usah ngajar di sini. Saya nggak mau ngajar pada saat itu. Akhirnya ada temennya minta maaf. Terus yang terakhir itu yang akhirnya membuat saya justru deket sama si mahasiswa yang menyebalkan itu tadi. Karena waktu itu dia mungkin maksudnya bercanda tapi saya nggak suka karena kurang beretika gitu. Jadi dia panggil dengan nada yang tidak sopan. Saya marah, tahu apa yang saya lakukan pada saat itu dengan teman saya. Saya marah semarah-marahnya dan saya nantang dia untuk berkelahi sampai gitu. Akhirnya semenjak itu dia sudah nggak berani sama saya dan dia menganggap sampai sekarang
dia nganggap saya dan teman saya itu seperti ibunya. Jadi apapun yang dia lakukan itu dia curhat ke kita. Jadi gitu. Jadi kadang anak-anak itu nggak tahu ya mbak-mbak sama mas-mas ini benar atau enggak. Cuma kalau kita jadi dosen merasanya terkadang kita itu membentak bukan karena kita membenci gitu, tapi kita mencoba untuk melatih karakter kamu gitu. Ya kalau kamu masih di kampus mungkin masih dibimbing ya sama dosen, tapi ketika kamu berada di luar itu sudah menjadi nilai minus yang sangat minus gitu. Jadi itu yang pengalaman pertama saya. Terus kalau senangnya jadi dosen itu, bagi saya menjadi dosen itu menyenangkan. Secapek-capeknya saya tidak pernah merasa bahwa menjadi dosen itu beban yang berat buat saya. Sekalipun ada penelitian pengabdian, justru dengan kegiatan penelitian pengabdian itu membuat saya semakin belajar. Jadi gini, jadi dosen itu tidak boleh merasa dia yang pintar gitu. Karena apa? Karena setiap hari dia meneliti dan mengabdi. Di situ gudangnya ilmu. Semakin kita sering meneliti dan bertemu banyak orang, semakin kita merasa bahwa kita tuh nggak punya ilmu apa-apa gitu. Jadi kalau dosen merasa bahwa dia sudah S3, dia sudah profesor atau guru besar, terus dia merasa wow di depan, menurut saya itu dia belum mengaplikasikan ilmu, karena filosofi pendidikan itu sebenarnya belajar itu kan sepanjang hayat. Tidak ada orang yang tidak belajar di sini. Jadi ya, kalau Anda sudah mau siap menjadi dosen, berarti Anda harus siap untuk belajar seumur hidup. Karena ilmu yang Anda miliki dan transformasikan itu harus update. Ya, jadi ketika Anda menulis, Anda mengabdi, Anda mengajar itu dengan ilmu yang sudah update. Bagaimana Anda bisa update ilmu kalau Anda tidak belajar? Begitu. Gitu, Mbak. Baik, dari Kak Aprilia, apa ada tanggapan atau pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Kalau dari saya sendiri sudah cukup jelas. Terima kasih Bu Santi atas penjelasannya. Iya, sama-sama Kak Aprilia. Baik, dari teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Kak mohon izin untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ardi. Saya di sini izin bertanya kepada Ibu Santi. Nah, tadi Ibu Santi menjelaskan bahwasannya sebelum kita berkarir itu kita adalah harus mempersiapkan atau melakukan perencanaan. Nggih, Bu, seperti itu, nggih. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana, Bu, untuk solusi bagi kita yang nantinya itu, misalnya ya, Bu, ini saya mau memasuki jurusan pendidikan luar sekolah, namun nanti dalam berkarir saya tidak ingin selinier sama jurusan saya. Itu bagaimana, Bu, solusinya? Misalnya nanti saya masuk ke bagian yang harusnya anak-anak akuntansi atau manajemen seperti itu. Untuk solusinya bagaimana, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Ardi. Solusinya beresiko. Gitu. Karena saat ini kalau bisa itu memang dia harus linier sama lulusan kita, tapi masih bisa disiasatin. Jadi ketentuan saat ini berbeda-beda ya, kan kalian tahu sendiri ya, beda menteri, beda aturan, beda presiden, beda aturan. Nah, kalau di era sekarang dengan menteri yang saat ini melihatnya adalah dari lulusan terakhir. Jadi misalnya saya S1-nya ekonomi gitu ya. Terus S2 saya manajemen. Terus saya ngajarnya manajemen, itu diperbolehkan Mas Yan, karena melihatnya dari lulusan terakhir. Terus berarti nanti agar diakui S3 saya ya harus manajemen, karena saya berkecimpungnya di jurusan manajemen. Itu sih kalau saran dari saya. Cuma memang beresiko ketika ganti apa ini? Berganti kebijakan dan meminta untuk lulusan ini harus linear semua gitu. Karena begini resikonya kalau di dunia pendidikan itu kan ada yang namanya akreditasi. Akreditasi kan tidak dilihat juga dari
lulusan dosen, kompetensi dosen itu sendiri, begitu kan ya. Nah, melihatnya dari itu tadi. Jadi misalnya saya dari ekonomi, setelah itu saya manajemen, terus saya ngajar akuntansi, misalnya gitu. Itu saya sudah dikeluarkan dari dosen tetap, gitu. Dikeluarkan dari database dosen tetap, tidak terhitung. Nah, beresiko juga ketika saya mengurus sertifikasi. Karena itu akan menjadi pertanyaan besar dan saya diminta pasti akan lebih ribet gitu, diminta surat lah, diminta surat keterangan. Nah, akan di seperti itu. Jadi itulah sebabnya perencanaan itu memang harus diawali mulai dari sekarang, begitu Mas Ardi. Inggih, baik Ibu Santi atas masukan dan jawabannya sangat membantu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Ardi atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Baik, ada pertanyaan dari Kak Nur Khairuning Tias. Bagaimana memulai karir menjadi dosen namun baru lulus S1 dan masih berencana melanjutkan S2? Terima kasih. Mungkin dari Bu Fitriana Santi boleh langsung dijawab pertanyaannya. Oke, kalau saya pahamnya dari pertanyaannya Kak Nur, sudah lulus, tapi S2-nya masih rencana gitu ya, tapi next mau jadi dosen. Kalau begitu, silahkan. Misalnya ini ada jedanya dipakai apa dulu ini, mau dipakai berkarir dulu atau mau yang lain misalnya. Kalau semisal mau berkarir, nggak masalah, berkarirlah dengan sambil kuliah kalau misalnya mampu ya. Dan berkarirlah sesuai dengan apa yang Anda inginkan nanti. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya kasus saya, misalnya saya mencontohkan saya sendiri ya. Misalnya saya dari S1 Pendidikan Akuntansi mau jadi dosen, tapi saya misalnya belum ada kesempatan, belum ada dana, dan saya pinginnya bekerja dulu. Berarti saya harus bekerja di tempat di mana itu masih berhubungan dengan accounting. Seperti tadi yang saya bilang, saya bisa bekerja di kantor akuntan, saya bisa bekerja di perusahaan tapi yang berhubungan dengan accounting. Terus saya kalau ada kesempatan saya lanjutkan S2. Nanti di CV saya akan menjelaskan bahwa saya punya pengalaman di bidang accounting. Saya pernah bekerja di sini. Itu pasti akan menjadi poin penting ketika ketika CV Anda dibaca oleh SDM. Gitu sih saran saya. Jadi nggak apa-apa, itu justru bagus karena Anda sudah mempersiapkan ilmunya sebelum Anda menjelaskan ke mahasiswa gitu. Itu tipsnya ketika nanti wawancara. Itu Mbak Lilis. Baik Bu Fitriana Santi, mungkin dari Kak Nur Khairuning Tias, apa ada tanggapan atau sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Kak Tias. Jika memang sudah cukup jelas, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing atau bertanya kepada narasumber kita, dipersilahkan. Bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Sharing juga boleh. Kalau ada di sini yang sudah bekerja mungkin. Kalau ada yang misalnya bertanya, biasanya kan orang berkarir itu hubungannya sama duit ya. Jadi dosen duitnya banyak atau enggak, Bu? Ya banyak ya enggak. Ya banyak ya enggak. Tergantung kalau mau
mau duitnya banyak ya berkarirlah di dosen yang bisa menciptakan uang yang banyak gitu. Jadi ini sambil menunggu ya Kak Lilis ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi kenapa dulu Bu Santi Ya, Bu. memilihnya Unmar? Kan lulusan UM, kenapa kok nggak di negeri gitu? Misalnya ada pertanyaan gitu. Karena dulu Bu Santi berpikirnya adalah kebetulan suami saya waktu itu, calon suami saya yang saat ini menjadi suami saya, kebetulan bekerja di dunia perbankan. Kita tahu bahwa dunia perbankan itu sangat, ritme kerjanya itu under pressure, pulangnya malam dan lain sebagainya. Terus saya melihat bahwa saya ini perempuan gitu, suatu hari nanti saya akan punya anak gitu. Terus dan saya itu orangnya bukan gila kerja tapi suka bekerja. Saya tidak suka ambisius. Saya pribadi, saya nggak suka yang sesuatu yang ambisius, tapi saya tidak mau kehilangan kesempatan. Jadi maksudnya begini, misalnya ada sesuatu, saya tidak akan mengejar itu. Tapi kalau saya diberi kesempatan akan saya lakukan gitu. Nah, kalau misalnya kalau saya berpikir kalau misalnya saya melamar pekerjaan di negeri, saya tahu betul seperti apa pekerjaannya karena kebetulan sewaktu saya kuliah dulu saya juga beberapa kali diajak oleh dosen saya untuk itu tadi kegiatan penelitian dan pengabdian di luar kota seperti itu. Saya jadi tahu oh pekerjaan jadi dosen itu seperti ini ya gitu. Dan kebetulan yang mengajak itu dosen di universitas yang cukup gede, bukan di UM, tapi swasta itu cukup besar. Dan ada juga dosen yang di negeri juga. Nah, terus saya berpikir kalau seandainya saya di negeri, ritme pekerjaan saya kan seperti ini, dan yang saya korbankan bisa jadi adalah anak saya gitu. Itu adalah pemikiran pribadi saya. Tapi bukan berarti berkarir di tempat non swasta seperti saya itu salah, enggak juga. Semua kan tergantung pada kebutuhan Anda, tergantung pada bagaimana Anda. Nah, pada saat itu saya merasanya bahwa saya akan bekerja tapi tidak dengan ritme pekerjaan yang sama atau bahkan melebihi suami saya. Pada saat saya berpikirnya seperti itu. Akhirnya saya memilihlah Unmer gitu. Karena saya berpikirnya waktu di Unmer mungkin saya akan lebih bisa di Unmer lebih bisa men-setting diri saya kapan saya mau lari, kapan saya mau jalan, kapan saya mau cepat dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau bertanya sebenarnya murninya, idealnya pekerjaannya sama atau tidak, sama saja sih. Sama-sama juga menguras tenaga dan pikiran juga dimanapun berada. Itulah perbedaannya kalau menjadi dosen dibanding dengan pekerjaan lain. Kalau pekerjaan lain misalnya Anda menjadi bagian administrasi gitu ya. Kan administrasi satu dengan yang lainnya kan sama, pekerjaannya sama ya. Banyaknya pekerjaannya pun juga sama. Tapi kalau dosen kan bisa jadi berbeda. Kayak itu tadi. Ada kesempatan misalnya kayak ada hibah, kamu mau ikut atau enggak gitu. Nah, itu kan tergantung pada kita sendiri. Gitu. Tidaknya. Jadi kalau jadi dosen itu berarti ya itu tadi Anda harus siap untuk belajar, Anda siap untuk menempatkan diri Anda untuk selalu membaca dan membaca. Tapi kalau bertanya ke saya pribadi, apakah itu tidak melelahkan dan membosankan? Sejauh ini saya nggak bosan gitu. Jadi sekalipun misalnya saya dapat mata kuliah yang sama, tapi saya bukan tipikal orang yang suka nekat. Tapi ada juga dosen yang memang tanpa belajar dia sudah nggak. Tapi kalau saya harus buka buku lagi, terus oh iya saya harus kasih materi apa, harus seperti apa bahasa saya. Nah itu gitu. Oh iya ada pertanyaan lagi Kak di kolom chat ya. Iya, Bu, izin menyampaikan pertanyaan dari Kak Isda Ayu. Kalau kita menganut hasil kultur, bisa dapat menaikkan jenjang karir dengan cepat. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Ibu Fitriana. Oke, Kak siapa namanya? Kak Isda. Kak Isda, Ibu. Oke, Kak Isda Isda Ayu.
Salam kenal Kak Isda Ayu, Bu. Oke, kalau kita hustle culture. Hustle culture itu sebentar, kita persamakan persepsinya terlebih dahulu ya. Hustle culture itu kalau nggak salah seseorang yang bekerja keras, tapi waktu istirahatnya singkat. Betul kayak gitu nggak, Mbak Isda? Kak Isda ada ya? Bener nggak? Nanti kita persepsinya Iya, berbeda. Bu. Oke, Kak Isda. Oke. Balik lagi ya, tipikal orang berbeda-beda. Jenjang karir cepat. Jadi kalau seandainya di dosen, itu sama seperti di PNS. Maksudnya di PNS itu gini, kita mau naik golongan, itu ada jedanya. Jadi misalnya gini, ketika saya masuk ke kampus, saya menjadi dosen, itu saya belum diakui menjadi dosen, namanya tenaga pengajar, gitu. Prosesnya seperti itu. Nah, dari tenaga pengajar sampai saya diangkat menjadi tetap. Nah, biasanya setiap tempat itu kan berbeda-beda ya. Ada yang tunggu sekian tahun baru bisa tetap, ada yang cukup sekian bulan bisa tetap. Nah, kebetulan kalau di Unmer itu, asal kita nggak aneh-aneh, 3 bulan itu bisa diangkat tetap. Kalau kita sudah diangkat tetap, kita bisa yang namanya ngurus NIDN, nomor induk dosen nasional, gitu. NIDN ini bisa kita gunakan untuk kegiatan tapi masih terbatas. Jadi misalnya kalau ada penelitian dari hibah nasional, hibah bergengsi, tidak semua dosen itu bisa. Misalnya dia hanya untuk asisten ahli, dianya untuk lektor, nah seperti itu. Nah, terus Bu, dari tenaga pengajar nanti naik lagi sampai kita bisa yang namanya asisten ahli, itu jenjang karirnya itu butuh berapa lama? Kalau itu tidak lama, tergantung pada dosennya. Asalkan kamu penelitian, pengabdian sudah terlaksana, bisa. Tapi kalau dari asisten ahli ke lektor, butuh waktu 2 tahun. Gitu. Nah, jadi jenjang karir ini yang dimaksud cepat atau lambat itu masalah tahunnya kita tidak bisa mengubahnya gitu ya. Tapi masalah kinerja kita bisa berbeda dengan yang lain. Begitu. Kalau misalnya mau disetting dirinya untuk bekerja dengan waktu istirahat yang singkat, nggak masalah, itu diperbolehkan. Toh karakter orang kan berbeda-beda gitu. Kalau misalnya tujuannya untuk seperti itu ya nggak masalah juga gitu. Untuk meraih karir secepat mungkin nggak masalah. Jadi ada juga dosennya sampai tua itu tetap jadi asisten ahli walaupun dia punya kesempatan jadi lektor kepala. Nah, bedanya apa Bu? Kalau misalnya asisten ahli, lektor kepala itu otomatis beda di tunjangan. Nah, kayak gitu. Beda juga nerima sertifikasinya, nominalnya otomatis berbeda. Nah, jadi seperti itu Mbak. Jadi apakah itu bisa menaikkan jenjang karir? Tergantung jenjang karir mana dulu. Kalau jenjang karirnya mengarahnya dia harus berdasarkan tahun, ya berarti mau sebanter apa kamu, ya tetap ngikutin tahun ini kan. Tapi tidak menjadi masalah, kamu punya tabungan banyak, punya tabungan artikel banyak, punya tabungan pengabdian banyak, jurnal banyak, dan itu nggak ada efek jeleknya, tetap jadi efek baik juga. Karena setiap apapun yang kamu tulis, apapun kinerja kamu itu akan terrecord gitu dan tidak akan hilang jejak digital itu. Jadi terrecord misalnya kita nulis terrecord di Google Scholar, jadi orang bisa lihat. Nah kayak gitu, Mbak. Jadi apakah itu bisa menaikkan? Ya tergantung ya, tergantung dia dilihat tahunnya atau tidak. Tapi bisa jadi menaikkan jenjang karir. Gitu. Gitu Mbak Lilis, begitu Kak Isda. Baik Ibu Fitriana, untuk Kak Isda apa ada tanggapan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih Bu Santi penjelasannya. Sama-sama Kak Isda. Baik, Bu Fitriana Santi, karena waktu sesi untuk tanya jawab sudah berakhir, langsung kita ke sesi selanjutnya.
Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga jawaban dari narasumber kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Sebelum melanjutkan sesi selanjutnya, mungkin dari Bu Fitriana Santi berkenan memberikan kesan dan pesan dari kegiatan hari ini. Oke. Terima kasih Mbak Lilis. Kesan saya terhadap RBA dari dulu mengenal RBA sampai dengan sekarang, saya selalu saya selalu terkesima gitu lihat semangatnya RBA, melihat tim-timnya RBA yang bekerjanya itu terlihat maksudnya ikhlas gitu. Nah, itu yang memang saat ini di dunia sekarang itu dibutuhkan. Karena saya sering kali melihat kolega yang melihat bekerja dengan hitungan nominal, padahal tidak semua pekerjaan itu kita bisa hitung secara kuantitatif gitu ya. Tapi kalau saya melihat RBA itu, nah itu saya salut sekali RBA bisa membuat sedemikian rupa sumber dayanya untuk bekerja tanpa melihat nominal, itu sangat luar biasa. Dan setiap kali seri yang RBA berikan itu bagi saya bagus, sangat bagus, dan harus ditingkatkan lagi begitu. Jadi terima kasih banyak RBA, semoga kita selalu bisa bersilaturahmi, berbagi ilmu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pesan dan kesannya. Teman-teman dan Bapak Ibu, untuk sesi yang terakhir yaitu penutupan. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Fitriana Santi, SPDM Akun, yang telah berbagi ilmunya dengan kita semua, serta terima kasih kepada audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi virtual sharing sore hari ini. Saya Lilis Mardiana selaku moderator, mohon pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata baik disengaja maupun tidak. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, untuk diskusinya sangat seru ya Ibu, terkait bagaimana karir, terkait dosen, parkir mana dosen, dan untuk pesertanya juga sangat aktif-aktif ya Ibu ya, untuk sore hari ini. Oke, untuk kegiatan selanjutnya yaitu Bu Santi harap memberikan closing statement terlebih dahulu Ibu. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih sudah memberikan tempat untuk kita saling berbagi. Saya ucapkan terima kasih kepada RBA, tim RBA, semua tim yang menyelenggarakan pada hari ini. Dan semoga apa yang kalian cita-citakan semua bisa terwujud dan apa yang sudah saya berikan bisa terserap dengan baik. Amin, dan ada yang menjadi dosen, amin. Gitu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di ujung acara diskusi pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Santi selaku narasumber yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada sore hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Mbak Lilis selaku moderator yang memandu dalam acara diskusi pada hari ini, serta teman-teman yang telah hadir dalam sesi diskusi pada sore hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bu Santi dapat bermanfaat pada kehidupan sehari-hari kita dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk menutup kegiatan sesi diskusi pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Doa selesai. Sekian untuk hari ini. Saya mewakili relawan yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas
kesalahan kata, perbuatan, atau perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih dan selamat sore.